Gimana kabarnya hari ini Bu Farah? Alhamdulillah baik. Bu Farah, mau izin Bu Farah ya. Jadi hari ini saya mau mengamati pembelajaran jenengan. Saya berharap jenengan nanti tetap fokus dengan pembelajaran Bu Farah ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran nanti Bu Farah saya ingin mengamati mulai dari awal sampai akhir proses pembelajaran yang Bu Farah lakukan. Kira-kira untuk pembelajaran nanti Bu Farah sudah menyiapkan perangkatnya apa belum? Sudah. Alhamdulillah Bu Farah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Farah di pembelajaran besok agar nantinya dalam pembelajaran besok apa yang jenengan harapkan di dalam pembelajaran itu nanti tercapai. Oke, baik Bu Farah. Pertanyaan pertama Bu Farah, apa tujuan pembelajaran yang ingin jenengan harapkan dalam pembelajaran besok? Besok kan rencananya saya mau belajar matematika. Tujuan pembelajaran di sini itu yang pertama, membilang lambang bilangan cacah sampai dengan 50. Yang kedua, menuliskan lambang bilangan cacah dari 1 sampai dengan 50. Yang ketiga, memperkirakan benda, banyak benda. Jadi nanti saya akan menggunakan media untuk benda konkret sehingga anak-anak mampu menempati nilai puluhan dan satuan. Oh iya, baiklah, bagus sekali Bu Farah itu. Jadi saya berharap tujuan pembelajaran yang kita tetapkan tadi, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menguasai dengan baik Bu Farah ya. Terus lanjut untuk pertanyaan kedua Bu Farah, kira-kira dalam pembelajaran besok itu area pengembangan yang ingin Bu Farah kembangkan itu bidang mana saja Bu Farah? Saya ingin menerapkan dalam bidang keterampilan supaya mengajarkan peserta didik itu lebih aktif, konsentrasi, dan sekaligus juga bisa membuat mereka itu semangat asik. Oke, bagus sekali Bu Farah. Kemudian pertanyaan kedua Bu Farah, berkenaan dengan pembelajaran besok itu, Bu Farah kan sudah menyiapkan perangkatnya, menyiapkan modul belajarnya. Saya ingin tahu strategi apa yang Bu Farah lakukan yang nanti jenengan dapat terapkan dalam pembelajaran sehingga tujuan yang sudah jenengan tetapkan itu bisa tercapai. Apa kira-kira strateginya Bu Farah? Strateginya di sini saya kan memiliki media yaitu papan jurang Pak Zainul. Papan jurang di sini adalah untuk menentukan nilai jumlah dan nilai pengurangan seperti ini. Jadi yang di sini bunga ini menentukan nilai puluhan dan yang di sebelah kanan sini ada menentukan nilai satuan dengan apa sih? Dengan benda konkret yaitu media stick seperti ini. Seumpama di sini taruh 1 berarti nilainya 10. Kalau di sini 2 berarti 12 seperti itu. Nanti ini bisa dihapus dan juga bisa dirubah sesuai kemampuan anak-anak, baik penjumlahan maupun pengurangan. Berarti intinya anak-anak itu melakukan kegiatan apa itu? Kegiatan simulasi. Ya, anak-anak praktek dengan menggunakan media papan jurang. Berarti Bu Farah nanti mencontohkan terlebih dahulu, baru nanti diikuti anak-anak itu. Betul. Kira-kira dengan metode ini berarti Bu Farah berharap tujuan pembelajaran yang sudah tetapkan tadi tercapai melalui kegiatan ini Bu Farah. Oke, bagus sekali Bu Farah, saya antusias ingin tahu lebih jauh bagaimana sih pembelajaran besok. Oke Bu Farah, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran besok semuanya lancar dan anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan baik dan apa yang menjadi harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tercapai Bu Farah. Terima kasih atas waktunya Bu Farah. Saya pikir Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah ya, semua anak-anakku sehat walafiat. Kira-kira hari ini siapa ya yang tidak masuk? Raisa. Oh iya, Raisa dan Kirana. Kenapa Raisa dan Kirana tidak masuk? Sakit. Oke, kita
kita doakan semoga Raisa dan Kirana cepat sembuh. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena sekarang tanggal 16, ayo absen 16 silahkan maju dan pimpin doa. The Bluetooth device is ready to pair. Matematika, alangkah baiknya kita ice breathing terlebih dahulu. Ayo coba tangannya di atas. Putar-putar, tangan Diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, relaksasi. ular melingkar di atas buntal, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari
karena sudah fokus. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan serta nilai tempat bilangan. Nah, seperti ini. Bu Farah kasih contoh ya. Misalnya 19 dikurang 8. 19 dikurang 8 11. Kalau matematika harus dari mana dulu, Bu Farah? Pintar. 9 kurang 8 berapa? 1. Aduh. Yang jawab 2 habis Ada yang punya 11. karena tidak punya teman, maka pintar, good job. 1. Jadi hasilnya berapa? Pintar. Kalau cara yang nyimpan bagaimana? Misal 23 dikurang 19. Bagaimana ini ya? Pinjam Pinjam sebelahnya, pintar. 3 bisa nggak dikurang 9? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Pintar. Karena angka 3 lebih kecil daripada angka 9. Maka ini ditambah 1 jadi 3. 2-nya dipinjam 3. Pintar. Tinggal berapa? Tinggal 1. Pintar, Masya Allah. Sekarang 13 dikurang 9 berapa ya kira-kira? 4. Pintar. Ya 4. Iya pintar. Oke. Sekarang 1 dikurang 1 berapa? Maka hasilnya 4. Kalau penjumlahan bagaimana? Misal 28 ditambah 19. Bagaimana ya ini ya? Dari kanan dulu apa kiri dulu? Kanan, pintar. Oke. 8 tambah 9 berapa ya? 17. Pintar, 17 Nia. Satunya taruh di mana? Kenapa kok ditaruh di atas? Nggak boleh ya ditaruh sini, dua-duanya nggak boleh ya. Jadi harus yang sebelah kanan yang ditaruh, yang sebelah kiri di sini. 1 ditambah 2. 3. Hasilnya berapa? Sampai sini paham anak-anak? Siapa yang belum paham angkat tangan? Kamu belum paham yang mana, Randa? Yang mana yang belum paham? Yang penjumlahan apa yang pengurangan? Oh, penjumlahan. Yang mana ini tak? 8 tambah 9. Ayo dihitung dulu berapa? 8 tambah 9 habis 8. 17. Yang ditulis 17 itu angkanya berapa? 17 ini kan 1 dan 7. Berarti yang ditulis yang mana, Randa? 7. Pintar. Kenapa yang kanan dulu ditulis? Terus satunya taruh mana, Randa? Taruh atas. Pintar, disimpan. Ya, nggak boleh ditaruh sini dua-duanya. Nggak cukup. Ya, taruh di atas maka disimpan. 1 tambah 2 Randa? 3 tambah 1. 4. Pintar. Sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Farah mau memberikan simulasi tentang papan jurang. Apa ini papan jurang? Nah, oke, sebelum masuk ke sini kita tentukan dulu nilai tempat bilangan. Kan ketemu hasilnya bahwasannya 28 tambah 19 sama dengan 47. Yang mana yang menempati nilai puluhan?
40 pinter. 40 ditambah satuannya berapa? Jadi hasilnya 7. Pinter semuanya ya, Masya Allah. Oke, kelas 2 hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena anak-anak kelas 2 ini sudah pintar, maka Bu Farah mau ngajak bermain games ini. Ya, Bu Farah jelaskan dulu cara bermainnya. Di sini ada yang namanya papan jurang. Papan jurang ini adalah media untuk kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Contoh ya, ini namanya apa anak-anak? Ya, stick es krim ya. Satu stick es krim ini bisa menempati nilai puluhan, bisa menempati nilai satuan. Oke, contoh Bu Farah kasih soal penjumlahan dulu ya. 13 ditambah 15. Ayo kita hitung bersama. 3 tambah 5 berapa nak? Pinter. 1 tambah 1? Ya, pinter. Hasilnya berapa? Pinter, 28. Maka bagaimana cara menghitung pakai papan jurang ini? Diambil setiknya, pinter Adel. Adel apa Amel ya? Oh Amel, maaf ya, karena kan kembar ya muridnya Bu Farah ya. Jadi Bu Farah salah sebut terus. Amel sama Adel, pinter. 13, berarti setiknya berapa ini? 1 menempati nilai puluhan. Ini setiknya angkanya 10. Ya, nilainya puluhan 1. Sedangkan satuannya berapa satuannya? 3, pintar. Cepet-cepetan nanti lari berlomba masukkan stick ke dalam sini, paham? Sini 13. Sekarang yang bawahnya 15 itu berarti sticknya berapa? 1 menempati nilai puluhan 1 ya. Kelihatan semua ya. Sedangkan satuan berapa sticknya? Nah, 1, 2, boleh silahkan bikin. Oke, nggak kelihatan. 5 stick. Nah, ini maka Bu Farah jumlahkan karena soalnya penjumlahan. Nah, 13 tambah 15 berarti hasilnya berapa? Yang menempati nilai puluhan berapa sticknya? Yang menempati nilai satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, taruh sini semua. Sampai sini paham ya? Paham, oke? Begitu juga sama dengan pengurangan ya. Kalau ini soalnya Bu Farah hapus ganti pengurangan, sama saja caranya. Paham ya? Oke, paham. Sekarang kita mulai. Maksudnya ini gak di-shopping ya? Gak kelihatan. Gak kelihatan ya? Gak apa-apa. Barangkali. Oke, hitung. Konsentrasi. Kasih soal dulu ya. Siapa yang kira-kira yang akan maju ya? Kita hapus dulu. Yang bisa jawab langsung angkat tangan maju. Yang mau maju angkat tangan. Yang bisa jawab. Lihat. 19 dikurang 3. 9 kurang 3.
diisi dulu itu pas video hasilnya. Isin dulu. 9 kurang 3 berapa? Kurang. Ya, wes. Bagaimana cara masukin stick es krimnya? Bisa. Oke, diam dulu di sini. Anak-anak, kira-kira betul tidak jawabannya Albi? Betul atau salah? Betul. Tas dulu dong, Bi. Tas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Albi. Oke. Sekarang tak kasih soal lagi. Ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab ya? Bisa maju ke depan. Belum, tangan nggak? Nah, siapa yang mau maju?
di sini meja 4. Tulis sih ini meja 4, kamu meja 4. Nama kelompok. Tulis nama kelompok meja 1. Meja 4. Sayang, nggak boleh yang baik. Sudah oke, terima kasih dilihat. Sini waduh, meja 3 ini paling ya betul, ini betul, sudah betul. Sip, hebat. Meja 3 pertama. Ayo juara 2 sama lagi. Juara 1 meja 3. Jawabannya betul semua. Meja berapa? Juara 2. Meja 1. Ada meja 2, yuk yang lain tertib duduk tertib. Aska duduk Aska. Terima kasih untuk meja 1 ya. Hasilnya sudah betul semua ya anak dulu. Dan juga semuanya hasilnya benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah ini pembelajaran ini akan buka tutup. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang susah nggak kira-kira? Siapa yang masih belum bisa? Penjumlahan dan pengurangan angkatan rel.
Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Pak Zainul. Alhamdulillah hari ini Bu Farah sudah melaksanakan pembelajaran dengan cukup baik, cukup semangat dan atraktif ya. Semua anak-anak ikut termotivasi, ikut antusias dan ikut terhipnotis dengan semangatnya Bu Farah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Zainul. Bu Farah, sedikit mengenai pembelajaran hari ini. Tadi sudah saya amati dari awal, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, semuanya sangat bagus sekali. Dan tadi Bu Farah juga sudah menampilkan kompetensi sosial ekonomi, sosial emosional anak-anak. Dengan tadi anak-anak jangan aja menyatukan konsentrasi, mengajar skrip itu sangat bagus sekali untuk membagikan semangat. Kemudian yang kedua, Bu Farah juga sudah menampilkan pembelajaran yang dimana di situ ada konten-konten yang perlu disampaikan anak-anak, yang perlu dipahami. Tadi ada konten simulasi, ada juga berbagai ceramah, kemudian anak-anak juga memperagakan ya Bu Farah ya. Dan itu sangat bagus sekali untuk memancing pemahaman anak-anak sehingga mereka menikmati pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang ketiga yang terakhir Bu Farah tadi sudah memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini sehingga semuanya saya lihat tadi anak-anak tidak ada yang bermasalah ya Bu Farah ya. Semuanya anak-anak tertib dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya Bu Farah mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Farah mengenai pembelajaran hari ini. Mungkin ada evaluasi ke depannya dengan pembelajaran hari ini, ada apa yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada yang perlu dikembangkan untuk ke depan dalam pembelajaran nanti. Ya, mudah-mudahan dengan penerapan media pembelajaran tadi yang sudah saya praktekkan di kelas tentang apa tadi itu curang. Papan jurang. Papan jurang. Papan jurang ya, papan jurang yang sudah saya praktekkan hari ini di kelas. Semoga dapat meningkatkan peserta didik di dalam buku karena mereka melakukan langsung berjumlah dan berhitung itu menggunakan benda konkret. Semoga pembelajaran yang sedikit saya sampaikan pada hari ini bisa diterapkan anak-anak sehingga anak-anak jadi lebih senang berhitung seperti itu. Jadi mereka tidak kesulitan dalam menentukan mana puluhan, mana satuan dan juga dengan mudah menghitung matematika dengan benda konkret. Ya, terima kasih Bu Farah. Mudah-mudahan nanti ke depannya pembelajarannya itu memberikan komunikasi pada anak, tetapi medianya lebih bagus lagi sehingga anak-anak merasa terlibat dan ikut terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka merasakan bukan hanya pembelajaran yang berfokus tapi berfokus pada anak, di mana anak-anak benar-benar dimaksimalkan. Baiklah Bu Farah, terima kasih atas waktunya hari ini dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa mengamati dan juga bisa belajar dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bu Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.